Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Dewi Maharani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada calon pengantin. Silakan Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah datang. Apakah benar ini dengan Ibu Lia dengan Bapak Ihsan? Perkenalkan Ibu, Pak, saya Bidan Elia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang calon pengantin. Ini Ibu, Pak, ini merupakan lembar balik ya Pak. Lembar balik ini akan menjelaskan dan membantu sebagai alat bantu untuk Ibu dan Bapak untuk memahami tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Tenang saja Ibu, Bapak, privasi dan kerahasiaan Ibu dan Bapak akan kami hormati dan dijaga. Langsung saja ya Bu, ini pernikahan itu akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, yaitu mawadah dan warohmah. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Selanjutnya Pak, Bu, hak reproduksi dan seksual. Keduanya memiliki peranan yang sama, mempunyai hak yang sama. Jadi Bapak dan Ibu bebas untuk memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, kemudian jarak antara kelahirannya Bu. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan, reproduksi, dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindak medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi seksual. Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi, baik kesehatan reproduksi yang laki-laki ataupun perempuan serta keturunannya ya Bu, Pak. Kemudian memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Kemudian hubungan suami istri yang didasari penghargaan terhadap masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, ataupun kekerasan. Yang selanjutnya Ibu ada persiapan untuk pranikah. Yang pertama itu persiapan fisik, yaitu pemeriksaan status kesehatan, tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi napas, tekanan darah. Untuk pemeriksaan darah rutinnya ada pemeriksaan HB, trombosit, dan leukosit. Kemudian pemeriksaan darah yang dianjurkan yaitu golongan darah dan resus, gula darah sewaktu, kemudian thalassemia, hepatitis B dan C, kemudian TORCH atau toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex, serta pemeriksaan urin rutin. Lalu untuk persiapan gizinya, calon pengantin, terutama perempuan, melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi, besi, serta defisiensi asam folat. Kemudian untuk imunisasi TT, tujuannya itu sebagai perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus, maka dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk pencapaian kekebalan. Ada TT1, TT2. Kalau TT2 itu dilakukan 4 minggu setelah TT1, kemudian TT3 6 bulan setelah TT2, kemudian TT4 itu 1 tahun setelah TT3, dan TT kelima itu 1 tahun setelah TT keempat. Selanjutnya Ibu, untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, sebaiknya Ibu dan Bapak
Pakaian dalam itu diganti 2 kali sehari minimal ya Bu. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat atau berbahan non sintetis. Kemudian ketika ibu dan bapak membersihkan alat kelamin, alat reproduksi luar, yaitu dari depan ke belakang ya ibu, tidak boleh sebaliknya. Kemudian setelah dicebok itu dibersihkan menggunakan handuk bersih ataupun tisu. Selanjutnya, pakailah handuk yang kering serta tidak lembab atau bau. Kalau khusus untuk perempuan, untuk ibunya ya, tidak boleh sering menggunakan cairan pembilas vagina. Kemudian jangan memakai pembalut yang tipis dengan waktu yang lama. Kemudian penggunaan pembalut jika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Kemudian, jika ibu memiliki keputihan yang berbau dan berwarna, harap segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan ya Bu. Lalu untuk bapaknya, dianjurkan untuk disunat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama. 1. Kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, lalu melukai. Kekerasan psikis, contohnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, kemudian mengancam. Selanjutnya, kekerasan seksual, misal memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Yang keempat, penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Yang kelima, ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan. Ibu, Bapak, bagaimana solusi untuk mengatasi tindak kekerasan tersebut? Yang tadi, apabila hal yang tadi terjadi, maka baik ibu maupun bapak sebagai suami ataupun istri berupaya mencari solusinya dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Berbicara terlebih dahulu. Apabila ini tidak terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan, baik puskesmas ataupun rumah sakit, untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Yang kedua, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat. Yang ketiga, melapor ke polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak. Yang selanjutnya, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, psikolog, atau lembaga bantuan hukum. Selanjutnya, Bu, Pak, bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama, stereotipi atau pembelaan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya gini ya Pak, laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Kemudian ada subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki yang terlebih dahulu, baru perempuan. Yang ketiga ada marginalisasi, yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Yang selanjutnya ada beban ganda. Beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Jadi perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Kemudian ada organ reproduksi perempuan. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium itu terletaknya di kiri dan di kanan rahim. Fungsinya itu untuk mengeluarkan sel telur. Yang nantinya sel telur ini akan dibuahi oleh sel sperma. Sehingga nanti terjadilah konsepsi atau pembuahan. Namun bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah menstruasi ya Bu. Yang kedua itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini fungsinya untuk dilalui oleh sel telur menuju rahim. Kemudian ada fimbre atau umbai-umbai. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh indung telur.
Kemudian ibu ada uterus atau rahim. Rahim ini merupakan tempatnya janin untuk berkembang. Ukurannya sebesar buah pir. Namun saat tidak hamil, rahim ini berukuran sebesar telur ayam kampung. Di rahim ini terdiri dari 3 bagian. Lapisan yang pertama itu lapisan paling luar yang berhubungan dengan rongga perut. Lapisan yang kedua itu disebutnya miometrium, berfungsi untuk mendorong bayi keluar. Dan lapisan yang paling dalam rahim itu tempat menempelnya sel telur yang dibuahi. Kemudian ibu ada serviks atau leher rahim, merupakan bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Nah, pada saat persalinan, leher rahim ini membuka sehingga bayi dapat keluar. Kemudian ada vagina atau liang kemaluan, merupakan tempat beradanya penis ketika sedang bersenggama atau tempat keluarnya menstruasi maupun tempat keluarnya bayi melalui vagina. Kemudian ada klitoris atau kelentit, merupakan organ kecil yang paling peka terhadap rangsangan dibandingkan bagian-bagian yang lain, karena terdapat pembuluh darah dan syaraf di kelentit itu. Yang selanjutnya ada labia atau bibir kemaluan, terdiri dari 2, bibir besar dan bibir kecil. Kemudian Pak, untuk organ reproduksi laki-laki, yang pertama ada testis atau buah jakar, jumlahnya itu ada 2. Testis itu merupakan tempat memproduksinya sel sperma yang nantinya akan dikeluarkan saat ejakulasi bersamaan dengan cairan mani, yang nantinya ketika bertemu dengan sel telur akan terjadi pembuahan. Yang kedua itu ada skrotum, merupakan kantung buah jakar, di mana kantung ini yang melindungi testis tadi. Yang ketiga ada vas deferens atau saluran sperma, yaitu saluran yang menyalurkan sperma dari testis hingga ke epididymis menuju uretra atau saluran kencing. Panjangnya itu kurang lebih 4,5 cm dengan diameter 2,5 mm. Yang keempat ada prostat, vesicula, seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Ini yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Yang selanjutnya itu ada penis. Penis berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran keluarnya air sperma dan air seni. Pada keadaan biasa, penis akan kecil, namun ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang dan besar, disebut sebagai ereksi. Kemudian pada laki-laki itu diberlakukan sunat. Sunat pada laki-laki dilakukan dengan cara membuang kulit preputium. Secara medis, sunat dianjurkan karena memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang, dan kanker. Selanjutnya itu ada tentang kehamilan. Ada dua, yaitu kehamilan yang ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ideal yaitu merupakan kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dijaga perkembangannya secara baik. Selanjutnya, kalau untuk kehamilan tidak diinginkan, yaitu akibat dari hubungan seks pranikah, akibat gagal atau drop out KB, dan pada saat wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya, untuk metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan, ada metode modern, metode atau jangka pendek. Jenis alat kontrasepsinya yaitu seperti pil, suntik, atau kondom. Kalau contohnya yaitu pil kombinasi, kalau suntik itu progestin kombinasi. Lalu untuk metode modern jangka panjang, contohnya itu jenis alat kontrasepsinya itu seperti alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, kemudian alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Selanjutnya ada metode alamiah. Jenis alat kontrasepsinya yaitu seperti metode amenorelaktasi, kemudian
pantang berkala atau sistem kalender, kemudian senggama terputus, pengukuran suhu basal, dan penilaian lendir vagina. Selanjutnya ada proses kehamilan. Nah, ketika sel telur yang matang itu dibuahi oleh sel sperma, maka akan menjadi embrio. Embrio itu sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Kemudian akan menempel di lapisan dalam dinding rahim. Nah, dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel atau hayati. Kemudian memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani, menjadi janin atau bayi. Yang selanjutnya, kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Kemudian, untuk tanda-tanda kehamilannya yaitu tes kehamilan positif, tidak terdapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Kemudian timbul rasa mual, muntah, pusing terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Selanjutnya tidak nafsu makan, kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang atau tidak pernah dimakannya. Selanjutnya pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Selanjutnya untuk cara untuk menghitung usia kehamilan itu, misalnya ibu haid terakhir tanggal berapa, misalnya 8 Juni 2009, diperiksa positif hamil 14 Juli 2009. Umur kehamilannya yaitu 8 Juni 2009 dikurangi 14 Juli 2009 sama dengan 36 hari atau sekitar 5 minggu. Kemudian untuk cara menentukan taksiran persalinannya harus diketahui terlebih dahulu tanggal, bulan, tahun, yaitu hari pertama haid terakhir. Harus diketahui terlebih dahulu ya Bu. Contohnya, hari pertama haid terakhir itu tanggal 8 Juni 2009. Maka waktu persalinan yang diperkirakan yaitu 15 Maret 2010. Dengan cara tanggalnya itu ditambah 7, kemudian bulannya dikurangi 3, lalu tahunnya ditambah 1. Kemudian ibu untuk memeriksakan kehamilan, ada yang pertama itu ada timbang berat badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, nilai status gizi, ukur lingkar lengan atas, pengukuran janin dan pengukuran tinggi pundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, penilaian status imunisasi TT, tablet tambah darah, tes laboratorium, tes laksana kasus, dan tatap muka atau konseling tentang kehamilan. Lalu ibu saat menjaga kehamilan, yang pertama, ibu jangan kelelahan dan jangan mengangkat beban yang terlalu berat. Berbaring selama 1 jam pada siang hari, usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut. Tidur cukup 9-10 jam. Tidur terlentang pada saat hamil muda, tidur miring pada kehamilan lanjut. Selanjutnya, dianjurkan untuk menggunakan pakaian longgar yang menyerap keringat. Memakai BH yang dapat menahan payudara yang membesar serta memakai alas kaki yang nyaman. Selanjutnya, ketika posisi berhubungan seks, perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Untuk beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit per hari atau olahraga ringan seperti senam hamil, namun dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Selanjutnya, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang yang sedang merokok. Kemudian, pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian, makan dengan bergizi seimbang termasuk sayur dan buah 3-5 hari porsi sehari. Selanjutnya ibu, untuk menu selama kehamilan yang dianjurkan, yang pertama kehamilan 1-3 bulan. Makanlah dalam porsi yang kecil namun sering. Makan makanan yang mudah dicerna dan hindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas, asam. Kemudian makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak, dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Lalu minum air putih yang banyak,
termasuk 1 gelas susu per hari. Selanjutnya, pada kehamilan 4-6 bulan, makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom atau kacang-kacangan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya, diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Kemudian tambahan zat kapur untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Makanan yang mengandung zat kapur itu seperti susu, ikan teri, kacang, dan sayuran hijau. Dan minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu per hari. Kemudian untuk ibu hamil usia 7-9 bulan, pemenuhan menu makanan selama kehamilannya itu sama seperti pada kehamilan 4-6 bulan. Kemudian ada kehamilan dan persalinan yang beresiko. Apa itu? Yaitu 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu itu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun, terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, anaknya lebih dari 3, dan yang keempat itu terlalu dekat atau jaraknya kehamilan itu kurang dari 2 tahun. Selanjutnya yang 3 terlambat itu apa? 3 terlambat itu yang pertama, terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Selanjutnya ibu ada tanda bahaya kehamilan. Yang pertama itu perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit. Lalu bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala atau kejang. Selanjutnya demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari. Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Kemudian muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Berat badan tidak naik pada trimester 2-3. Bayi di kandungan gerakannya berkurang dan tidak bergerak sama sekali. Nah, apabila ibu mendapat salah satu atau beberapa tanda bahaya tersebut, segeralah minta pertolongan ke tenaga kesehatan. Selanjutnya ibu, untuk kondisi emosional ibu hamil yang harus diperhatikan itu, yang pertama, ibu hamil itu mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, dan tidak semangat. Kemudian perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Itu disebabkan karena adanya perubahan posisi dari fisiknya. Yang ketiga itu mencemaskan perubahan fisiknya. Ibu hamil yang khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal ataupun cacat. Yang keempat, merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Yang kelima, itu ingin diperhatikan. Pada waktu mengidam, menginginkan makanan yang mungkin tidak ada pada musimnya. Itu tersebut semata-mata ingin diperhatikan oleh orang-orang sekitar, termasuk suaminya. Kemudian ibu ada tips untuk relaksasi ibu hamil. Ibu dapat relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi dilakukan 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Kemudian, ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dengan meminta ibu membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang pernah dikenalnya ataupun pernah didiskusikan. Misalnya, ibu merasa senang ketika sedang berada di sebuah pantai yang tenang, atau mendengarkan musik yang lembut. Seperti itu, ibu. Selanjutnya, ibu ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dan buku kesehatan ibu dan anak, yaitu buku KIA. Buku ibu hamil diberikan buku KIA. Kemudian buku KIA itu berisi sebagai catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nipas, dan anak bayi baru lahir, dan anak balita. Selanjutnya, untuk stiker P4K itu ditempel di pintu ataupun di jendela rumah ibu. Tujuannya yaitu yang pertama itu terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui lokasi tempat ibu tinggal,
identitas ibu, taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, calon donor darah, transportasi yang akan digunakan, serta pembiayaan. Selanjutnya, ada perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil, suami, dan keluarga dan bidan. Selanjutnya, tujuannya itu terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, ataupun nipes. Yang selanjutnya, adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader, ataupun dukun. Lalu ibu, untuk tanda-tanda melahirkan yang harus ibu ketahui itu seperti yang pertama, perut itu mulas secara teratur, terus mulasnya sering dan lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, kemudian keluar air ketuban dari jalan lahir, dan bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Selanjutnya, persalinan ditolong oleh petugas kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Kemudian, apabila terdapat kelainan, akan cepat diketahui dan segera ditolong, dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Selanjutnya, untuk perawatan pasca persalinan, melakukan perawatan tali pusat dengan kasa bersih, kering, dan steril setiap hari sampai tali pusat terlepas. Kemudian pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio pada bayi. Selanjutnya, memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Selanjutnya, meminum 1 kapsul vitamin A segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Lalu segera melaporkan kelahiran kepada kader, desa, wisma, atau posyandu. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, inisiasi menyusui dini pada bayi yaitu mulai disusui segera setelah bayi itu dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian biarkan si bayi mencari dan menghisap puting susu ibu walaupun ASI belum keluar. Fungsinya untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama, yaitu kolostrum. Kolostrum itu air susu pertama yang keluarnya itu berwarna kekuning-kuningan. Kemudian pemberian ASI secara eksklusif, pemberiannya itu selama 6 bulan tanpa penambahan makanan apapun. Kemudian pemberian ASI dianjurkan diberikan sampai usia 2 tahun. Lalu untuk manfaat pemberian ASI itu, yang pertama itu mengandung zat gizi bernilai yang sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan. Kemudian dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Selanjutnya mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak, serta selalu bersih dan segar. Bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim, yang berarti akan mengurangi perdarahan. Selanjutnya, ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Kemudian ada infeksi menular seksual. Yang pertama itu ada kencing nanah, gejala pada laki-laki, tubuh uretra, kenyal, putih, kekuningan, atau kuning. Pada perempuan, seringkali tanpa gejala. Bila ada tubuh putih atau kuning, terutama di daerah mulut, perlu pemeriksaan dalam. Pencegahannya, tidak dianjurkan berhubungan intim, setia pada pasangan, dan menggunakan kondom. Lalu untuk sipilis, gejalanya itu luka atau koreng, jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong, dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Kelenjar getah bening, di lipat paha, bagian dalam membesar, kenyal juga tidak nyeri pada penekanan. Selanjutnya untuk pencegahannya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, dan menggunakan kondom.
Lalu untuk herpes genitalis, gejalanya yang pertama itu diawali dengan bintil lentingan, luka atau erosi berkelompok di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, pembesaran kelenjar lipat paha, kenyal disertai gejala sistemik. Herpes genital kambuhan timbul bila ada faktor stres pikiran, senggama berlebihan, kelelahan, dan lain-lain. Umumnya, lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Pencegahannya itu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan hindari faktor pencetus. Yang selanjutnya, ada konjungtivis chlamydiosis pada bayi baru lahir. Gejalanya yaitu mata sembab, kemerahan, uni, atau bilateral dengan adanya tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Pencegahannya, pemberian chloramphenicol tetes mata, dosis 4x1 tetes atau gramisin tetes mata 2x1 tetes setelah bayi baru lahir. Selanjutnya, konjungtivis gonore pada bayi baru lahir. Gejalanya itu mata sembab, kemerahan uni atau bilateral dengan ada tubuh mata yang bernanah. Pencegahannya yaitu pemberian chloramphenicol tetes mata, dosis 4x1 tetes atau gramisin tetes mata 2x1 tetes setelah bayi baru lahir. Selanjutnya ada kondilomata acuminata atau jengger ayam. Gejalanya bentuknya datar atau flat, bentuk papul, bentuk perukosa, itu terutama pada daerah yang lembab. Pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim. Pencegahannya, tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan jaga kebersihan alat kelamin. Yang selanjutnya ada infeksi saluran reproduksi atau ISR. Yang pertama ada Candidosis vaginalis. Gejala klinisnya yaitu pleuritus pulpa, inflamasi pada introitus pada introinus dan labia, disertai edema atau fisura. Tubuh vagina bergumpal, putih, kadang-kadang dapat kental atau kekuningan. pH vagina yaitu kurang dari 4,5. Komplikasinya itu kulit sekitar pulpa itu memucat. Pencegahannya yaitu menjaga kebersihan alat kelamin. Selanjutnya, vaginosis bakterial. Masa inkubasinya itu beberapa hari sampai 4 minggu. Gejala klinisnya, vagina berbau amis terutama setelah senggama, tubuh vagina tidak terlalu banyak, homogen, putih keabu-abuan, melekat pada dinding vagina, tidak ada tanda-tanda inflamasi, pH vagina lebih dari 4,7, dan tes amin plus. Komplikasinya, pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah. Selanjutnya ada trichomoniasis. Masa inkubasinya yaitu beberapa hari sampai 4 minggu. Gejala klinisnya, tubuh vagina homogen, banyak, purulen, kadang-kadang berbusa, mukosa vagina eritema, berbau seperti ikan busuk, dapat disertai pruritus vagina. Kemudian pH vagina lebih dari 5. Komplikasinya, pada perempuan hamil dapat menyebabkan partus prematur, bayi berat badan lahir rendah. Kemudian peduli untuk HIV atau AIDS. Kenapa HIV dan AIDS? HIV itu merupakan kuman virus penyebab AIDS. Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Untuk penularan HIV dan AIDS, infeksi HIV itu ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Cara penularannya yang pertama itu hubungan seks tidak aman. Pada saat berhubungan tidak menggunakan kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi, air mani atau cairan vagina langsung ke aliran darah pasangannya atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina, penis atau dubur. Yang kedua, HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat suntik atau alat tindakan medis yang tercemar HIV. Yang ketiga, selain dari jarum suntik, pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV. Yang keempat,
HIV tertular dari ibu ke bayi pada masa saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Selanjutnya, HIV tidak menular melalui makan atau minum bersama, memakai peralatan makan atau minum, bersentuhan atau berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah, terus menggunakan WC atau toilet yang sama, berenang, berganti pakaian, handuk, sapu tangan, hubungan sosial lainnya, gigitan serangga. Kemudian, waspadalah HIV yang tidak menunjukkan gejala. Yang pertama, setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja, seperti halnya orang lain yang tidak terkena menunjukkan gejala klinis. Tetapi, orang tersebut biasa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, ataupun ASI. Kemudian, hal ini biasa terjadi selama 5-10 tahun. Kemudian, setelah itu, orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah HIV dan AIDS? Yang pertama itu saling setia. Masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain. Yang kedua, kondom. Jika ternyata tidak bisa setia, gunakan kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun. Yang ketiga, hindari penggunaan narkoba suntik. Menggunakan jarum bergantian beresiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun, apapun bentuknya, hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, penggunaan alat-alat steril. Jangan menggunakan jarum, alat suntik, atau alat peluka seperti alat penembus atau kulit lainnya, atau tidak ditato secara bergantian. Penularan itu akan lebih mudah terjadi melalui darah. Kemudian ibu, untuk kanker pada perempuan, ada kanker leher rahim atau kanker serviks, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Selanjutnya, untuk mendeteksi dini kanker leher rahim, yang pertama itu deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan yang pertama pap smear, yang kedua tes IVA atau infeksi visual dengan asam cuka. Terus yang kedua, deteksi dininya dapat dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Yang ketiga, deteksi dini kanker bisa dilakukan di bidan ataupun dokter, kemudian di puskesmas ataupun di rumah sakit. Selanjutnya, pada stadium awal umumnya kanker leher rahim tidak memiliki gejala. Namun pada stadium lanjut, kanker leher rahim, gejalanya itu antara lain, yang pertama, pendarahan pasca senggama, kemudian pendarahan tidak normal dari vagina melalui bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk. Yang ketiga, keputihan berbau busuk. Dan yang keempat, nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Yang selanjutnya, ada deteksi dini kanker payudara dengan cara sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Yang dapat dilakukan, yang langkah pertama itu mulai dengan melihat payudara kita di cermin dengan posisi pundak tegap, lalu kedua tangan di pinggang, lalu kita lihat. Yang harus dilihat itu, yang pertama dari ukuran, bentuk, warna yang biasa Anda ketahui. Selanjutnya, payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan bentuk dan pembengkakan. Jika melihat perubahan berikut ini, segera periksakan ke dokter untuk berkonsultasi, seperti kulit mengkerut, terjadi lipatan, ada tonjolan, kemudian puting berubah posisi, biasanya seperti ketarik ke dalam, kemudian kemerahan, nyeri ruam-ruam, atau bengkak.
Langkah kedua itu yaitu angkat tangan dan amati jika ada perubahan yang telah disebutkan pada langkah pertama. Kemudian langkah ketiga itu saat kita bercermin harus dicermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting, baik itu cairan bening seperti susu berwarna kuning atau bercampur darah. Nah, yang langkah keempat itu rasakan payudara dengan cara berbaring. Gunakan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri, begitupun sebaliknya. Gunakan pijatan pelan namun mantap, tetapi bukan keras, dengan tiga ujung Anda, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jaga posisi ujung jari datar terhadap permukaan payudara. Gunakan gerakan memutar sekali putaran mencakup 1/4 bagian payudara. Kemudian pijat seluruh payudara dari atas sampai bawah. Kemudian dari kiri ke kanan, dari tulang pundak sampai bagian atas perut, dan dari ketiak sampai belahan payudara. Kemudian buatlah pola memutar untuk memastikan Anda sudah memijat seluruh payudara Anda. Mulai dari puting, buat gerakan memutar semakin lama semakin besar sampai mencapai tepi payudara ya Bu. Selanjutnya Ibu bisa membuat gerak naik turun. Gerakan ini sebagian besar perempuan dianggap lebih efektif. Kemudian pastikan Ibu merakan seluruh jaringan payudara dari depan puting sampai ke bagian belakang. Gunakan pijatan ringan untuk kulit dan jaringan tepat di bawah kulit. Pijatan sedang untuk bagian tengah payudara dan pijatan kuat untuk jaringan bagian dalam. Saat mencapai jaringan bagian dalam, Ibu dapat merasakan tulang iga. Setelah itu, langkah yang kelima, terakhir, rasakan payudara saat kita berdiri ataupun duduk, atau saat kita mandi, karena bagi sebagian perempuan, mereka merasa lebih mudah memijat kulit payudara dalam keadaan bersih dan licin. Kemudian, lakukan dengan gerakan yang sama seperti yang dijelaskan pada langkah sebelumnya. Kemudian, Bu, Pak, ada kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual yang dapat dipengaruhi oleh faktor psikis ataupun fisik. Kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Selanjutnya, faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Yang ketiga, faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya, gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Selanjutnya, komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Kemudian ada gangguan seksual pada perempuan maupun laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan yang pertama itu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau frigid atau hiperaktif. Kemudian gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Kemudian rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan. Selanjutnya, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Selanjutnya, kalau untuk gangguan seksual pada laki-laki, yang pertama gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua, disfungsi ereksi. Ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena stres. Selanjutnya, gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Selanjutnya ada gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Yang selanjutnya, bagaimana mencegah gangguan seksual? Yang pertama itu selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Yang kedua, bersikap dan berbicaralah secara terbuka. Apa adanya, masing-masing pasangan berhak untuk
tahu mana yang mereka suka dan mana yang mereka tidak suka. Kemudian jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya tidak merokok, kelola stres, tidur cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Minum obat yang tidak jelas akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Selanjutnya jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Lalu selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Dan yang terakhir, jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Baik Ibu, sekian untuk penjelasan mengenai pendidikan kesehatan untuk Catin. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.